Dewi yang akan membawakan berita dengan 3 perkara. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, tokoh-tokoh dan teori filsafat. Dan yang terakhir, manfaat mempelajari filsafat. Berita pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian filsafat. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya filosofia. Filosofia gabungan antara philo dan sophia. Philo adalah cinta dalam arti yang sangat luas, sedangkan sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Pengertian filsafat pada pendidikan artinya teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik. Dari pengalaman-pengalamannya dalam pendidikan dan kehidupan. Kajiannya tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. Berita yang kedua adalah tentang tokoh-tokoh dan aliran-alirannya. Yang pertama, tokoh filsafat itu ada Socrates. Socrates adalah salah seorang filsuf dari Yunani. Ia merupakan salah satu pemikir antropocentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Socrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teorinya. Teori Socrates, manusia merupakan makhluk yang dapat mengenal, makhluk yang harus mengatur tingkah lakunya sendiri, dan yang terakhir, makhluk yang hidup bermasyarakat. Tokoh yang kedua ada Plato. Plato merupakan seorang filsuf dan pakar matematika Yunani, penulis Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademik Platonik di Athena. Dia adalah murid dari Socrates. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Socrates. Plato adalah guru dari Aristoteles yang mendirikan perguruan di Athena. Adapun filsafat Plato yang bermula ide atau dikemukakan sebagai teori logika, kemudian meluas menjadi pandangan hidup, menjadi dasar umum bagi ilmu dan politik, sosial, dan mencakup pandangan agama. Tokoh yang ketiga adalah Aristoteles. Aristoteles adalah murid dari Plato sekaligus guru dari Alexander Agung. Ia banyak menulis berbagai macam disiplin ilmu, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Pemikiran dari Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama, ketika ia masih belajar di Akademik Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Yang kedua, kemudian ketika ia memimpin Akademik Lyceum. Dan yang terakhir, pada waktu ia mengungsi ke daerah Yunani Utara, di tempat kelahirannya. Tokoh yang keempat ada Thales. Thales dilahirkan dan tinggal di Miletus pada tahun 620 sebelum Masehi. Dia adalah seorang filsuf, matematikawan, dan saintis. Dalam filsafat, ia dikenal sebagai bapak filsafat Yunani kuno yang mengawali timbulnya filsafat dalam masyarakat Yunani kuno. Teori Thales, beliau berpendapat bahwa air adalah unsur yang membentuk segala hal yang ada di dunia ini, dan segala sesuatu yang hancur akan kembali menjadi air lagi. Tokoh yang terakhir ada Pythagoras. Pythagoras
adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya dan dikenal sebagai pendiri sekolah filsafat yang bertahan hingga 200 tahun lamanya, serta berpengaruh kuat terhadap perkembangan pemikiran Yunani. Teori Pythagoras metapsikosis yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi dan setelah kematian, jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Berita terakhir yang akan saya bawakan tentang manfaat mempelajari filsafat. Manfaat mempelajari filsafat yang pertama ada menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Yang kedua, menjadi landasan dari kebijakan mengenai program pendidikan. Yang ketiga, menjadi landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Yang terakhir, menentukan kurikulum dan juga materi yang harus diajarkan dalam bidang pendidikan. Sekian berita yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa mendapatkan informasi untuk kalian semua. Berita saya akhiri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.